Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana saudara mengenal Yesus Kristus dalam hidup saudara? Saudara, kita tidak dapat mengenal Yesus Kristus dengan benar dan mendalam kalau kita tidak membaca kitab suci. Ada orang berkata, saya mengenal Yesus Kristus melalui pengalaman. Namun saudara, pengalaman harus diuji melalui kitab suci. Oleh karena itu saudara, jikalau saudara ingin mengenal Yesus dan mengalami kasih daripadanya, saudara dan saya harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Injil menceritakan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, baik perkataan maupun perbuatan Tuhan Yesus, sebetulnya itu adalah penyataan akan siapakah Yesus Kristus. Selain Tuhan Yesus juga mengajarkan pengajaran-pengajarannya, namun yang sangat utama adalah supaya orang mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dapat mengenal siapakah Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Saudara, karena melalui perbuatannya kita mengenal seberapa besar kasihnya dan seberapa dahsyat kuasanya. Sehingga dengan demikian, kita dengan iman dapat menyandarkan kehidupan kita kepadanya. Karena dia adalah Mesias, Anak Allah. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 56. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata kepadanya dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ada di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya,
pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari dalam diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya diketahui, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak diperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembali roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang cukup panjang yang kita baca hari ini menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Sehingga disitulah saudara kita mengenal akan siapakah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah itu sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dengan kuantiti yang sangat banyak. Yang Injil Yohanes berkata jikalau dicatat semuanya tidak cukup untuk mencatatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa atas alam, atas setan, atas penyakit, dan bahkan atas kematian. Saudara, dari deretan kisah perbuatan Tuhan Yesus yang kita baca hari ini, saudara-saudara, Alkitab mau memberitahukan kepada kita, tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang tidak berada di bawah wilayah otoritas dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Allah yang kudus itu. Saudara, apa yang diceritakan dalam kisah ini, yang diatasi oleh Yesus Kristus, yang diselesaikan masalah oleh Yesus Kristus, adalah perkara-perkara yang kita hadapi hari ini, bukan? Perkara-perkara yang dihadapi manusia di dalam ketidakberdayaan manusia. Saudara, hari ini kita mengalami bencana alam yang dahsyat, bukan? Ada berapa banyak orang yang meninggal gara-gara bencana itu? Kita melihat gunung erupsi. Ada berapa banyak bencana yang dialami. Kita melihat akan kekeringan. Kita akan melihat banjir, tsunami, dan sebagainya. Saudara, tidak ada manusia yang sanggup berotoritas menghadapi semuanya itu. Tetapi Yesus, dia dengan kalimat yang tenang, menenangkan alam semesta. Menenangkan danau yang mengamuk. Bukan itu saja.
Tuhan Yesus juga mengatasi kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang membelenggu manusia. Seperti yang dialami oleh orang yang berada di Gerasa, yang selalu diseret-seret setan. Tetapi oleh kuasa Yesus, meskipun jumlah setan yang begitu banyak yang disebut legion itu, tetapi tidak sanggup menghadapi Yesus yang seorang diri dengan kuasa otoritas sebagai anak Allah mengusir si jahat. Saudara, tidak ada manusia yang sanggup menghadapi si jahat, karena si jahat begitu licik dan begitu penuh dengan trik-trik dan kuasa. Tetapi saudara, tidak ada satu setan pun yang tidak berada di bawah otoritas Yesus Kristus. Manusia sedang dicengkram oleh kuasa jahat, tetapi Yesus dengan mati di kayu salib, dia menghancurkan segala perbuatan si iblis. Tuhan Yesus juga mengatasi sakit penyakit. Sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Yang tidak bisa sembuh oleh siapapun. Tetapi karena dia menjamah jubah Tuhan Yesus dengan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia mengalami kuasa Tuhan. Dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan dia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tahu manusia tidak sanggup menyelesaikan. Tetapi bagi Tuhan, itu perkara yang tidak mustahil bagi Tuhan. Termasuk penyakit-penyakit yang ringan. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan sembuh, itu pun tidak bisa sembuh. Tetapi jikalau itu sembuh, karena Tuhanlah yang bekerja dan mengizinkannya. Tuhan Yesus juga mengatasi, berotoritas atas kematian. Anak perempuan dari Yairus yang sudah mati, Yesus bangkitkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah dia? Apakah dia hanya seorang nabi? Apakah dia hanya seorang manusia biasa? Apakah dia hanya seorang guru moral yang sangat baik? Saudara, jikalau itu hanya itu saja, maka dia tidak sanggup berotoritas atas 4 wilayah yang tidak mungkin diatasi oleh manusia. Kecuali dia adalah yang kudus itu, anak Allah itu sendiri, yaitu firman, yaitu Allah itu sendiri. Disitulah perbuatan Tuhan Yesus. Bukan sekedar untuk pamer akan kuasa, tetapi untuk menyatakan dia adalah Mesias, anak Allah. Yang kedua, saudara, kita dapat mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika murid-murid begitu ketakutan di tengah-tengah badai gelombang begitu besar yang menimbus akan perahunya di tengah danau Galilea, maka mereka berkata, "Guru, kita binasa." Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara, ini memberitahukan bahwa saudara dan saya di tengah-tengah gemuruh dunia ini, di tengah-tengah amukan dunia ini, di tengah penderitaan, permasalahan yang besar, Tuhan ingin berkata, di manakah kepercayaanmu? Artinya apa, saudara? Artinya saudara bisa mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah semua itu, saudara bisa percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun dan tidak sembuh-sembuh. Tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Alkitab berkata, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus senang jikalau engkau dan saya percaya kepadanya di dalam segala hal. Sebagaimana dia senang dijamah jumbainya oleh seorang perempuan yang sedang sakit itu. Yesus tidak marah. Tapi Yesus berkenan karena dia punya iman kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang sangat berkenan kepada Tuhan adalah ketika engkau dan saya percaya 100% kepadanya di dalam segala hal yang saudara alami. Karena dia Tuhan. Karena keberadaan kita. Karena dia. Tujuan hidup dia untuk hidup kita adalah
hidup bagi dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita, dalam hidup kita, kita selalu mengandalkan dia, percaya kepadanya. Apapun permasalahan, dia berada di atas segala sesuatu dan memiliki otoritas atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Kami membaca kisah-kisah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa atas alam, atas setan, atas penyakit, atas kematian. Dan tidak ada satupun kuasa-kuasa itu yang tidak taat kepada Yesus Kristus. Seluruhnya taat. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Melalui semua itu kami mengenal memang sesungguhnya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkau ada Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak taat kepada Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami mengandalkan Engkau. Sebagaimana perempuan yang pendarahan, dia percaya mengandalkan Engkau. Dan Tuhan, Engkau senang melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.